Coba lihat tuh, pantas dia jadi bangsawan kelas 1, megah sekali. Katanya dulu dia dibuang di alam liar, Pak Sterling yang menampungnya. Sekarang dia sukses di bisnis. Bisnisnya sampai ke selatan, lebih mewah dari keluarga bangsawan. Ada orang yang memang beruntung. Nona, masih belum ada jejak yang Nona cari. Cari terus. Temukan dia, hidup-hidup. Atau bawa mayatnya. Jalan kecil, gak bisa ngurus pelanggan, keluar. Lia? Lia? Kamu kemana saja selama ini? Pergi kemana? Aku sudah lama mencarimu. Sari. Kenapa kamu bisa hidup senyaman ini? Kenapa? Lia, aku kesini untuk membawamu pergi. Membawaku pergi, ya? Aku penuh dengan penyakit kotor sekarang. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Kita berdua dulu dibuang bersama dulu. Hanya karena kamu diadopsi oleh keluarga pejabat. Kamu jadi wanita bangsawan. Tapi aku berakhir di pedesaan, dan menjadi wanita yang terhina. Kalau begitu, ayo pergi bersama, Lia. Tidak, tidak. Sari, Tuan Surya. Candaanku. Kenapa dia menangis keras sekali? Aku kembali ke 7 tahun lalu. Lia dan aku akan diadopsi. Sari, biarkan aku mencuci wajahmu. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah melakukan ini. Mungkin dia juga kembali. Anak-anak kecil, kenapa kalian tidak pulang? Tuan, keluarga kami meninggalkan kami. Bisa kau antar aku pulang? Aku sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Mungkin lebih baik aku bawa satu pulang. Yang ini kelihatan bagus. Kalau begitu aku ambil dia. Ikut aku, nak. Jadi dia juga kembali. Lia, kau pikir keluarga Sterling begitu hebat? Di kehidupan lampau, aku berjuang mati-matian untuk keluar dari tempat mimpi buruk itu. Tapi kau malah berharap mendapatkannya. Mulai sekarang, kau akan mengalami masa sulit. Nak, aku melihat semua yang baru saja terjadi. Maukah kau pulang bersamaku? Nak, nak. Arthur Young, di kehidupan lampau, dia mengadopsi Lia. Dia baik dan lembut. Orang yang bisa dipercaya. Tunggu saja. Di kehidupan lampau, aku membuat keluarga Sterling mencapai puncak kejayaan. Sekarang, bersama keluarga Young, aku akan membuatnya makmur sama seperti dulu. Tunggu. Mereka? Lukas. Dia tampak lembut, tapi dia curang dalam bisnis. Di kehidupan lampau, tidak ada yang lebih sering mengganggu bisnisku darinya. Felix, seorang jenderal penakluk medan perang di masa depan. Bersama Tuan Surya, mereka dikenal sebagai dua teror di medan perang. Julian, karier resminya berkembang pesat. Dia mencapai puncak. Kalau Oliver ini... Semua, kemari, ini Sari. Dia manis dan pintar. Mulai sekarang, dia bagian dari keluarga Young. Ayah, kita tidak memelihara benalu. Jangan sembarangan bawa orang pulang. Kau BR, T, jaga mulutmu.
Sari, kau gadis yang beruntung. Mulai sekarang, biar ibu yang merawatmu, ya? Anak baik, makan selagi hangat. Ibu baru saja sembuh dari penyakit serius. Bubur ini untuk memulihkan tubuh ibu. Kenapa harus diberikan pada orang luar? Beraninya kau bicara seperti itu pada Sari? Kau B, Stark? Abaikan dia. Oliver memang seperti itu. Kau kurus kering, minum habis. Sudah. Di kehidupan lampau, aku hanya mendapat tatapan dingin di keluarga Sterling. Tapi kehidupan ini, aku diperlakukan seperti emas. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun untuk melindungi tempat ini, agar keluarga Young tidak mengalami tragedi yang sama lagi. Rumah yang indah. Di kehidupan ini, semua barang mewah ini milikku. Sayang, ini Lia. Mulai sekarang, dia akan menjadi putri keluarga Sterling. Ibu, Bertahun-tahun aku tidak punya anak, sampai jadi bahan tertawaan seisi rumah. Sekarang dia membawa anak perempuan ini, yang pasti anak haram dari selingkuhannya. Sterling, kamu benar-benar tahu cara mempermalukanku. Lia, kamu benar-benar sudah tumbuh jadi cantik. Sekarang aku ibumu. Aku akan mendidikmu dengan baik. Bawa Lia istirahat. Baik, Nyonya. Hari baikku akhirnya tiba. Apa yang kamu lakukan? Aku Nona Sterling. Nona? Cuma anak haram dari selingkuhan. Kau pikir kau siapa? Nyonya mengutusku untuk mengajarimu aturan di Sterling Estate. Sari, di kehidupanmu sebelumnya di sini, apakah kau juga dibully seperti ini? Tidak. Aku sekarang Nona Sterling. Apa susahnya? Hari-hari baik pasti sudah menungguku di depan. Tempat keluarga Young yang kumuh itu penuh dengan orang kampungan. Sari, kamu pasti 100 kali lebih sengsara dari aku sekarang. Gadis ini kedinginan sampai kaku tapi tidak mau bicara. Aku akan menjahitkan Sari sepasang sepatu musim dingin, biar dia tidak kedinginan. Ibu sedang apa? Ibu menghabiskan hari-hari mencuci baju orang lain. Sekarang ibu menjahit sepatu untuk orang luar ini di malam hari. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Diam. Kamu bangunin adik. Aku nggak punya adik. Mantra apa yang dia pakai padamu? Kenapa yang enak-enak selalu ke dia? Oliver, akhirnya kamu kembali. Aku simpan ini untukmu. Siapa yang minta? Simpan itu. Hei, Enak? Jelek sekali. Aku mau tidur. Jangan ganggu aku. Kamu dengar? Keluarga Young menerima seorang gadis. Ditinggalkan di alam liar saat 18. Katanya, dia melakukan sesuatu yang mencurigakan. itu fitnah tanpa dasar. Menurut hukum kekaisaran, kamu akan mendapat 20 tamparan. Kami nggak pernah bilang itu kamu. Kamu yang minta. Sepertinya itu tadi anjing. Kedengarannya mengerikan. Dasar bocah nakal. Akan kucabik kamu. Jangan berani menyentuhnya. Dia bagian dari keluargaku. Tidak ada orang luar yang boleh menghakiminya. Siapapun yang macam-macam dengan adikku akan dihabisi. Oliver, makasih. Kamu tetap keluargaku. Berhenti menangis. Jelek banget. Tuanku, sepertinya ada masalah di depan,
Mau memutar? Tak perlu. Kita harus menemukan pangeran ketujuh. Kita harus terus bergerak. Baik, tuanku. Gadis ini. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Oliver, tentang ibu menjahit sepatuku tadi malam. Ini salahku. Aku tidak tahu ibu tidak bisa melihat dengan baik dan aku tidak tahu dia punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan di siang hari. Aku membuatmu dan ibu bertengkar. Maaf. Kamu minta maaf untuk apa? Ini bukan salahmu. Ibu sudah memiliki punggung yang sakit. Di siang hari, dia mencuci baju untuk orang. Malam hari, dia menerima pekerjaan menjahit. Dia bekerja 3 atau 4 pekerjaan sehari. Aku takut dia akan jatuh sakit. Itu tidak ditujukan padamu. Hanya saja kita terlalu miskin. Aku harus mencari cara untuk menghasilkan uang untuk membuat keluarga ini lebih baik. Ibu, kamu kembali. Apakah kamu lelah hari ini? Anak baik. Untuk keluarga kita. Itu sepadan tidak peduli seberapa banyak yang kulakukan. Lagi pula, aku mendapat kesempatan hari ini. Besok, aku bisa pergi bekerja di Sterling Estate. Mereka membayar 2 kali lipat dari keluarga lain. Sterling Estate, di kehidupan lampauku, saat ibu bekerja di Sterling Estate, dia menggigit kue beracun dari seorang pelayan. Setelah itu, dia terbaring di tempat tidur. Tubuhnya langsung menyerah. Ibu, aku ingin pergi bersamamu. Bawalah aku, ya, tolong, aku akan patuh, aku tidak akan membuat masalah. Aku bisa membantu dengan berbagai pekerjaan kecil. Oke. Siapa gadis desa ini? Jangan biarkan dia berkeliaran. Jika dia menyinggung Tuan, kau akan mendapat masalah. Ya. Sari, sekarang kau dan aku bagaikan bumi dan langit. Gelar yang kau miliki di kehidupan sebelumnya akan menjadi milikku di kehidupan ini juga. Ibu, biar aku bantu. Anakku, istirahat di sana saja. Itu Tuan Surya. Cepat, bersujud. Surya? Kenapa dia di sini? Di kehidupan sebelumnya, dia adalah sainganku, tapi saat aku mati, dia menangis terseduh-seduh. Pria yang aneh. Saat ini, dia di sini untuk mencari pangeran ketujuh. Kau dengar? Tuan Surya akan datang ke rumah hari ini. Tuan Sterling ingin menawarkan nona baru kepada Tuan Surya untuk dinikahi. Jika mereka bisa mendapatkan jodoh ini, Keluarga Sterling akan meroket. Tuanku, kedatangan Tuan memuliakan rumah kami yang sederhana. Lia sudah lama menunggu Tuan. Ibu, lihat semua baju ini. Kita akan mencuci sampai gelap. anakku, santai saja. Saat gelap, aku akan membuatkanmu kue osmanthus kesukaanmu. Dia hidup dalam kemiskinan sekarang. Kenapa dia masih begitu bahagia? Tapi sebelumnya, Martha tidak pernah tersenyum padaku seperti itu. Bawakan mereka sepiring kue bunga persik. Bilang saja itu dari ibu. Ya. Nona, ibu suka sama kamu, jadi dia suruh aku bawakan kue buat kamu coba. Di kehidupan sebelumnya, Martha makan ini dan sakit parah. Makasih kebaikannya, tapi aku punya kondisi khusus. Aku alergi bunga peach. Aku nggak bisa makan makanan yang mengandung bunga peach. Bikin aku bentol dan batuk-batuk.
Sari, sejak kapan kamu punya alergi itu? Bu, aku tadi bohong. Makanan dari orang asing, kalau dimakan sembarangan, bisa berbahaya. Kamu ada benarnya. Ada kejadian di halaman. Anak suruhan itu mencuri sepotong kue yang dibawa Hazel. Dia sudah mati. Pintar. Untung kamu nggak makan. Cucuku. Oh, cucuku. Itu kamu. Kue itu untukmu. Kenapa nggak kamu makan? Kalau kamu makan, kamu yang mati. Cucuku mati menggantikanmu. Ada apa? Kenapa ribut? Omong kosong. Kue jamuan hari ini semua dibuat di dapur. Semua tamu memakannya. Kenapa cuma piring ini yang beracun? Pasti ada yang mengutak-atiknya untuk menjebak keluarga Sterling dan memeras uang. Itu dia. Dia satu-satunya yang menyentuh piring ini. Lia, jadi kamu dalangnya ternyata. Racunmu gagal, jadi sekarang kamu coba menjebakku. Ini terjadi di rumah Sterling. Kalau kita tidak usut tuntas, reputasi keluarga Sterling yang dipertaruhkan. Pengawal, tangkap dia dan interogasi. Kamu ngapain? Anakku tidak melakukan apa-apa. Tanpa bukti, dasar apa kamu menangkapnya? Ibu, itu bukan urusan ibu. Tangkap dia. Lia, kamu pakai kekerasan dan penyiksaan tanpa bukti. Di depan mata Kaisar, apa kamu pikir tidak ada yang bisa menyentuhmu? Oh, di rumah Sterling, akulah hukumnya. Pukul dia. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Berhenti. Berhenti. Suara apa itu? Bikin sakit kepala. Surya, di kehidupan sebelumnya, aku adalah lawannya, tapi dia pria yang baik. Dengan dia di sini, ada harapan untuk kasus ini. Tuanku, aku difitnah. Aku mohon keadilan. Tuanku, jangan dengar omong kosong perempuan jalang ini. Katakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuanku, aku datang ke sini menggantikan ibuku, tapi aku dituduh meracuni, mereka bahkan menyakiti ibuku. Tuanku, tolong beri keadilan. Kamu bilang kamu dizalimi. Apa bukti yang kamu punya? Tuanku, lihatlah, kue kembang persik ini ditutupi bubuk, hanya di permukaan. Jadi, racunnya pasti ditaburkan setelahnya. Lalu kenapa kalau ditaburkan setelahnya? Setelah kue dihidangkan, hanya kamu yang menyentuhnya. Siapa bilang hanya aku? Kalian semua lupa ada orang lain. Dialah pelakunya. Kau menjebakku. Kenapa aku harus meracuni orang? Kalau begitu, berani kau digeledah? Siapapun yang menyentuh bubuk racun akan ada sisa di lengan baju dan ujung jari. Periksa saja lengan bajunya, dan kebenaran akan terungkap. Konyol, Melati adalah pembantuku pribadi. Berani kau menggeledahnya tanpa izinku, kau menjebaknya. Tapi Melati berasal dari perkebunan Sterling. Kenapa dia harus meracuni orang? Tuanku, lihatlah kebenarannya. Jika penggeledahan membuktikan itu bukan Melati, aku akan menerima hukuman apapun. Tapi jika ternyata dia, maka pelaku sebenarnya akan terungkap. Gadis ini tidak penurut juga tidak sombong. Logikanya cukup jelas. Geledah dia. Nona, tolong aku. Tuanku, ketemu. Dasar perempuan jalang kurang ajar. Berani kau meracuni orang di belakangku. Tuanku, lihatlah kebenarannya. Ini semua ulah perempuan jalang itu sendirian. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Dasar bodoh. Berani kau membuat ributan di depan tuan? Pulang. Kau dihukum kurungan. Masukkan pembantu yang meracuni itu ke penjara. Tangani dia sesuai hukum. Aku Sari, terima kasih, tuanku. Sari? Apakah kau menyihirku? Apakah kamu menyihirku? Ada apa dengan dia? Apa dia gila? Saya tidak berani. Saya belum pernah melihat Tuan.
Mana mungkin saya menyihir Tuan? Baik. Panggil dokterku untuk mengobati luka Martha. Jaga dia baik-baik. Terima kasih, Tuan. Tidak apa-apa. Dokter, bagaimana keadaan ibu? Lukanya tidak parah. Tapi ibumu kelelahan karena bertahun-tahun bekerja keras. Dia menderita beberapa penyakit kronis. Jika tidak diobati lebih lama lagi, mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Di kehidupan masa laluku, keluarga Yun, untuk mengobati Martha, menghabiskan hampir semua uang mereka. Di kehidupan ini, aku akan mencari cara mengumpulkan uang untuk menyembuhkannya. Menyembuhkannya tidak mahal. Semua dihitung. Hanya $200. $200. Obat ini terbuat dari emas. Kenapa begitu mahal? Jika kamu bahkan tidak mampu membayar itu, Maka semoga ibumu baik-baik saja. Ibu, Sari, ada apa? Semua baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak, jangan khawatir. Ceritanya panjang. Keluarga Sterling sudah keterlaluan. Ibu, jangan khawatir. Kami akan menjual semua yang kami punya untuk menyembuhkan ibu. Jangan repot-repot merawatku. Ini karena aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi kalian. Malahan, aku hanya jadi beban bagi kalian semua. Itu $200. Kita tidak bisa mendapatkannya dalam 10 tahun. Tidak apa-apa. Asalkan kalian semua aman dan sehat, aku akan bahagia. Ibu, jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uangnya. Di kehidupan masa laluku, Tuan Surya selalu berselisih denganku. Sekarang keluarga Yun kekurangan uang. Kenapa tidak ambil kesempatan ini untuk memerasnya dengan jumlah yang besar? Tuan Surya bersembunyi di Sterling Estate. Jika aku memberinya petunjuk tentang Pangeran Ketujuh, aku pasti bisa mengelabui dia dan dapat uang. Aku sudah kirim surat rahasia untuk memancing Tuan Surya ke kedai teh. Tuan, pembunuh. Liontin Naga Giok Putih. Orang ini tahu lokasi Pangeran Ketujuh. Besok jam 9 pagi. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Kau kirim surat itu tadi malam? Tuan, aku bisa memberitahumu semua petunjuk tentang orang yang kau cari. Tapi aku minta $500 sebagai imbalan. Petunjuk itu mungkin palsu. Kenapa aku harus bayar di muka? Aku berani menemuimu sendirian, jadi aku yakin banget. Itu aturannya. Uang dulu, baru info. Mau uang? Gampang. Karena kita berbisnis, kenapa kamu takut menunjukkan wajahmu? Aku selalu suka ketulusan dan kesederhanaan. Buka kerudung itu, uang yang kau minta, akan kuberikan sekarang. Kau yakin, Tuan, jika aku buka kerudung, aku akan dapat uang? Tentu saja. Kalau begitu, jika kau lihat wajahku, Tuan, jangan berani ingkar janji. Tidak. Kalau aku tunjukkan wajahku hari ini, akan ada masalah yang tak berujung. Apa maksudmu? Wajahku cacat. Aku takut menyinggung Tuan. Lagi pula, yang Tuan inginkan adalah informasi tentang Pangeran Ketujuh, bukan wajahku. Entah informasi itu benar atau salah, tidak ada hubungannya dengan wajahku. Pandai bicara. Jika Tuan bersikeras melihatnya, Tuan, maka kesepakatan ini batal. Mengenai keberadaan Pangeran Ketujuh, Tuan harus cari orang lain, Tuan. Berhenti. 200. Setengah di muka. Jika informasinya benar, aku akan bayar setengah sisanya. Setuju. Pangeran Ketujuh ada di kota Lornan. Jika Tuan menyuruh orang mengikuti aku, kesepakatan batal. Aku bohong, bodoh, tidak akan ketemu lagi. Ini untuk obat ibuku, tolong gunakan ramuan terbaik, pastikan ibuku sembuh. Jangan khawatir, Nona. Saya akan berusaha maksimal. Sari, ikut aku.
Katakan yang sebenarnya. Dari mana uang itu? Lukas, kamu percaya padaku? Tentu aku percaya padamu. Tapi itu uang yang banyak. Jika kamu percaya padaku, tenang saja. Aku menukar informasi dengan uang, penyakit ibu tidak bisa menunggu. Ini cara tercepat. Kamu yakin tidak dalam masalah? Jangan khawatir, Lukas. Bukan hanya aku tidak akan kena masalah, aku akan memastikan seluruh keluarga kita hidup dengan baik. Kamu mau mulai bisnis? Mulai bisnis? Tuan Surya bahkan tidak mau melirikku. Sari itu tidak lebih dari perempuan jalang. Kenapa Tuan Surya mau membela dia? Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Pergi hubungi kreditur keluarga Yung. Suruh mereka tekan keluarga Yung. Hutang keluarga Yung sudah 20 tahun. Sudah waktunya mereka bayar. Ya, Sari, aku akan memastikan kau sengsara selamanya. Arthur Young, utang ya utang. Kamu sudah berutang 20 tahun. Harus dilunasi hari ini. Saya cuma pinjam $8. Kok bisa jadi aku utang 80? Bunga 20 tahun. Berbunga majemuk. 80 masih terlalu ringan untukmu. Apa? Kamu mau mundur? Tapi bukankah kami sudah melunasi ini? Lunas? Dan uang kain yang kamu utang dulu, dengan bunganya, jadi 300, bayar itu juga. Dan keluargamu berutang pajak tanah $60. Dalam 7 hari, kalau kamu tidak bayar, saya akan datangkan polisi untuk menghancurkan rumahmu. $440? Di mana kami bisa dapat uang sebanyak itu? Ini pemerasan. Felix, tenang. Kita pulang dulu, dan pikirkan ini. Orang-orang ini tiba-tiba datang menagih utang serentak. Ada yang aneh di balik ini. Menyebalkan sekali. Mereka jelas memeras kita. Kita harus melaporkan ini ke polisi, suruh mereka menyelidiki dengan tuntas. Tidak akan ada gunanya. Scarface Willy dan gengnya sudah bertahun-tahun menyogok pejabat. Kalau kita ingin menghindari gangguan mereka, satu-satunya pilihan adalah membayar. Kita harus bagaimana? Aku akan berhenti sekolah dan mencari kerja. Masih ada 7 hari, aku akan cari uang sebisa mungkin. Aku juga. Kalau begitu aku juga keluar, hemat uang sekolah, untuk bayar utang kita. Tidak, di kehidupan sebelumnya, karier Julian berkembang pesat, sampai ke puncak. Kalau kita biarkan dia putus sekolah, seluruh hidupnya akan hancur. Aku harus mencari jalan keluar. Tidak perlu keluar. Aku punya ide. Sari, ini ide kamu? Kamu tahu betapa mahalnya barang ini? Julian, coba. Enak sekali. Manis dan lembut lengket, lebih enak dari yang dijual di luar. Aku akan mulai bisnis dengan ini untuk melunasi utang keluarga. Kastanye panggang, dijual, baru keluar dari wajan, manis dan lembut, ayo, beli. Berapa harga kastanye ini? Bu, murah dan enak, hanya 20 sen per kantong. Kastanye ini enak sekali, kenapa tidak ada yang mau mencicipi? Sari, haruskah kita turunkan harga? Tidak. Kastanye kita sepadan. Tuan Surya, dunia kecil. Mau cicip? Baru dari wajan, kastanye gula panggang. bagus dan montok. Kelihatan enak. Berani-beraninya kamu. Skill bagus. Tentu saja. Jadi, Tuan Surya, mau ambil lebih banyak lagi? Baiklah. Antar barang 3 mil ke timur, ke Gang Bluebird. Aku tunggu kalian di sana. Terima kasih, Tuan Surya, Gang Bluebird. Jadi begitu. Aku tidak menyangka Tuan Surya begitu baik hati. Di kehidupan lampau, dia dan aku tidak pernah akur. Tak terduga, dia agak lucu sekarang. Aku pikir Tuan Surya tidak meminta kita mengantar, tapi menunjukkan jalan. Jalan ini penuh dengan orang penting. Kita pasti laku keras. Kastanye dijual. Bahkan Tuan Surya suka. Ayo beli. Tuan Surya juga suka. Aku minta 5 kantong. Aku mau 10 kantong. Segera. Kamu mau jual kastanye? Untuk melunasi utang keluarga? Tidak mungkin. Semua bilang kastanye ini enak. Mbak, saya ambil 10 bungkus. Satu-satu. Jangan buru-buru.
Ini dia. Kemarin, kakakku makan kastanya mereka. Dia muntah-muntah dan diare. Pagi ini dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kalau kamu tidak bayar $30 hari ini, gerobak itu tidak akan buka lagi. Ayo, jangan beli lagi. Bagaimana kalau mereka bikin orang sakit? Pantesan murah. Mereka pakai barang busuk. Lukas, kalau mereka mau menjebakku, mereka pasti selalu cari alasan. Jangan berdebat sama mereka. Sari, sekarang aku putri keluarga Sterling. Mengeluarkan sedikit uang saku sudah cukup untuk menghancurkanmu. Gerobak murahanmu itu tidak akan bertahan sehari. Baik, aku paham. Bapak Ibu, kalian pikir kastanya ini jelek. Sekarang juga, aku akan makan sendiri, di depan kalian. Kalau kastanya ini basi, masa aku berani memakannya sendiri? Kalau ada yang sakit karenanya hari ini, aku pertaruhkan nyawaku. Manis dan lembut. Belum pernah makan kastanya seenak ini. Mbak, saya ambil 5 bungkus. Menurutku, mereka ini cuma datang buat nipu orang. Kemarin, aku juga beli kastanya dari gerobak ini. Dan aku nggak apa-apa. Penipu, pergi sana. Sari, aku benar-benar meremehkanmu. Gerobak keluarga Yung bahkan tidak punya izin resmi. Temui Pak Miller, bilang kalau keluarga Sterling butuh bantuannya untuk menutup gerobak yang tidak punya izin. Ya. Siapa pemilik lapak? Bawa dia. Kamu ngapain? Lepaskan dia, keluar. Pak, kami nggak salah apa-apa. Apa hakmu menangkap kami? Jualan tanpa izin, cari untung ilegal. Menurut hukum, lapak disita, kamu didenda $300 dan ditahan. Kalau mau tangkap orang, tangkap aku. Dia cuma perempuan, jangan sentuh dia. Lukas. Lia, ternyata kau. Bawa dia pergi. Tidak. Kalau aku dibawa pergi, semuanya akan habis. Pas banget. Tuan Surya, itu pendukung kuat. Mending pakai dia. Kamu berani sentuh aku? Kamu tahu siapa aku? Aku punya pendukung. Kalau mau selamat, lepaskan aku sekarang. Pendukung? Kamu cuma penjual kastanya. Mana mungkin punya pendukung? Pendukungku Tuan Surya. Kamu bercanda? Kalau kamu kenal Tuan Surya, berarti aku bapaknya. Oh, kenapa aku nggak tahu kalau aku punya bapak sepertimu? Tuan Surya. Tuan Surya, maafkan saya. Saya pantas mati. Saya tidak yakin apakah gadis ini benar-benar mengenal Tuan Surya. Oh, apakah aku dan dia saling kenal? Masa tidak? Tuan, sudah beli kastanyeku 7 kali. Gimana kalau aku buatkan Tuan kartu anggota VIP, beli 10, gratis 1. Dengar itu, aku pelanggan tetapnya. Jika kau akan menangkapnya, bukankah kau juga harus menangkapku? Saya tidak berani, tidak berani. Saya pamit sekarang, segera. Pak, tunggu. Nona, ada perintah lain? Kamu hancurkan lapakku. Kamu harus ganti rugi kan? Papan namanya rusak. Baju Lukas juga sobek. Ditambah biaya waktu jualan yang hilang. Aku hitung semuanya. Segini jumlahnya. Ya, saya bayar. Saya bayar. Begitu dong. Oke, sekarang pergi. Terima kasih atas bantuan Tuan Surya. Aku hanya datang untuk kastanye. Apa aku pernah bilang aku pendukungmu? Aku hanya menggertak untuk menakuti petugas itu. Siapa sangka? Ini kastanya terbaik dari lapakku, baru dari panci, gratis, sebagai hadiah terima kasih untuk Tuan Surya. Tuan, bisakah Tuan lupakan yang lalu, oke? Hati-hati, Tuan Surya. Sari, bukankah Tuan Surya terlalu baik padamu? Kamu mikir apa? Tuan Surya cuma baik hati.
Bu, Jangan panggil aku ibu. Jadi, kau anak nakal, kau sudah terlalu dimanjakan, berani kau menghina Tuan Surya berkali-kali. tidak kok. Masih mengelak, ya? Seluruh kota Lornan sudah membicarakannya. Tuan Surya membela penjual kastanye. Ayahmu berniat menawarkanmu ke Tuan Surya. Tapi sekarang, gadis desa sialan itu bisa membuatnya jatuh cinta setengah mati. Apa gunanya kau? Kau dikurung di rumah selama 3 bulan. Jika kau membuat masalah lagi, jangan salahkan aku jika aku lupa hubungan kita. Sari, meskipun aku sekarang putri tertua dari keluarga Sterling, kau masih ingin merebut semuanya dariku. Baik, jangan salahkan aku karena kejam. Di kehidupan yang lalu, ketika aku tinggal dengan keluarga muda, temperamen Oli yang paling tertutup dan dingin. Jadi aku akan menggunakannya sebagai alat untuk membuat kalian saling bertengkar. Jika keluarga kalian berantakan, lihat saja bagaimana kau masih bisa berbisnis. Harta muda, anak keempatmu, Oli, mencuri $20 dari keluarga kami, kau berhutang penjelasan kepada kami hari ini. Kau anak kurang ajar. Aku melihatmu sendiri, menyelinap lewat pintu belakang ke halaman rumahku. Ngaco. Aku bahkan tidak pernah melihatmu. Masih mengelak? Jika kau tidak mencurinya, berani kau digeledah. Apa ini? Tepat $20. Jujur padaku, dari mana uang itu berasal? Oliver tidak pernah bisa diandalkan. Dia selalu di pegunungan. Sejak kecil, dia susah disukai. Dan sekarang, pasti, dia dalam masalah. Baiklah, karena buktinya jelas, bayar saja. Ayah, jangan. Aku sendiri yang mencari uang itu. Aku tidak mencurinya. Kamu sendiri yang mencari? Di mana kamu bisa mencari sebanyak itu? Aku membuatnya dari menjual jamu. Ayah, percayalah padaku. Jamu apa yang bisa dijual seharga $20? Jangan konyol, Arthur. Kamu tidak mencoba mengelak dari pembayaran, kan? Awas, atau aku akan melapor ke pihak berwajib sekarang. Lepaskan. Kamu anak tidak tahu terima kasih. Ayah, ada apa? Kenapa kau dorong Oliver tanpa alasan? Mereka menemukan $20 pada Oliver. Nyonya Higgins bilang dia mencurinya. Bagaimana mungkin Oliver mencuri uang? Ada yang mencurigakan dengan uang ini. Nyonya Higgins, kau bilang Oliver mencuri uangmu? Jadi katakan padaku, di mana kau menyimpan uang keluargamu? Di dalam kotak kayu di bawah tempat tidur. Hilang kemarin pagi. Apa? Masih mencoba menyangkal? Semuanya, lihat uang ini. Nyonya Higgins, kita semua orang miskin. Disimpan di kotak kayu, bagaimana mungkin uang kertas lama terlihat baru begini? Terus, kami hanya... Aku tahu jamu itu akar astragalus dan akar sofora. Kedua jamu ini sedang banyak dicari sekarang. Klinik rejuvenasi di kota membayar mahal, jadi deritakan. Jadi harganya bagus. Nyonya Higgins, mungkin kau ingin pertimbangkan kembali. Apa uang keluargamu benar-benar dicuri? Kau, Dasar bocah kurang ajar. Masa aku tidak tahu uang kami dicuri? Berani ikut kami ke klinik pemulihan? Satu periksa, kita tahu. Ada urusan di rumah. Aku pergi dulu. Berantakan sekali. Mereka memfitnah pemuda itu. Kenapa kau membantuku? Aku tak pernah bilang kalau aku ke sana jual jamu. Lagi pula, bagaimana kau tahu semua ini? Tapi kau kakakku. Aku tahu kau bekerja melunasi utang keluarga, dari pagi hingga malam, memetik jamu di gunung dan diam-diam menjualnya ke klinik. Itu luar biasa. Oliver? Maaf. Ayah salah menuduhmu. Tadi, aku tak seharusnya mendorongmu. Oliver, kau sudah pintar sejak kecil. Kami yang bodoh. Kami terlalu mudah percaya orang lain. Oliver memang dokter ajaib terkenal di dunia dari kehidupan sebelumnya. Di usia semuda itu, dia belajar sendiri segalanya, memetik jamu untuk mencari uang. Di kehidupan ini, dengan aku di sampingmu, keluarga Yun akan semakin makmur. Nona, kakak beradik Yun sudah berbaikan. Sari, kau tak layak jadi lawanku. Di kehidupanmu sebelumnya, kau mencari kekayaan dari teknik pembuatan es.
Kau bahkan memberiku rumusnya, agar aku bisa di bisnis yang sama. Sari, kau mau buka toko es? Hemat tenagamu. Kau membawaku ke Sterling Estate. Tapi aku di sini untuk bersenang-senang. Di kehidupan lampau, dia menyuruhku dibawa kembali ke Sterling Estate. Aku sengaja merebut suaminya. Pada akhirnya, aku berakhir di jalanan. Dia, sebaliknya, mengandalkan es untuk menjadi wanita bangsawan kelas 1. Di kehidupan ini, aku akan menyerang duluan. Sari, beberapa hari terakhir, tidak ada satupun yang terjual. Panas sekali, tidak ada yang mau yang panas. Lukas, kamu benar. Panas sekali. Tidak ada yang mau makan yang panas. Bagaimana dengan yang dingin? Seperti minuman dingin. Minuman dingin? Sari, kamu gila. Di panas terik ini, dari mana kita bisa dapat es? Ayo berkemas. Ikut aku. Tidak ada gudang es, tidak ada musim dingin. Bagaimana kamu membuat es? Lukas, katakan saja, jika kita punya es, bisakah kita membuat minuman dingin? Enak sekali. Sari, itu jenius? Kalau kita jual ini, kita tidak perlu khawatir soal uang. Tapi, membuat es butuh sendawa. Tapi yang bisa didapat orang biasa terbatas. Kalau kita mau jual dalam jumlah besar, kita butuh bantuan. Lukas, tunggu, aku akan cari investor untuk kita. Tuan Surya suka datang ke sini untuk minum teh. Dia pasti ada di sini. Yang mulia, Surya, kali ini, aku benar-benar butuh dukunganmu. Apa maumu? Mundur. Tidak apa-apa. Biarkan dia masuk. Apa maumu padaku? Tuan, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kamu penjual kastanye? Dan kamu mau buat kesepakatan denganku? Jual kastanye itu dulu. Mulai hari ini, aku ganti jual minuman es keju, es teh manis, es loli, gunung es krim, satu-satunya di seluruh Lornan. Kamu tahu cara membuat es? Nona, jangan ngomong ngawur. Kalau es bisa dibuat, setiap musim panas tidak akan banyak orang mati. Ya, aku bisa. Tapi ada satu yang kurang. Sendawa. Masyarakat hanya bisa beli jumlah terbatas. Untuk jumlah besar kita butuh koneksi pemerintah, tidak gratis. Kita bagi untung 60-40. Aku ambil 60, Tuan ambil 40. Tuan tidak perlu mengeluarkan $1 pun. Tuan hanya perlu mengamankan pasokan sendawa. Dan, jika pujian karena menyelamatkan nyawa dengan es jatuh pada Tuan, bukankah itu bagus? Gadis ini cukup pintar. Kita coba saja. Tapi jika kau berani menipuku, kau akan dimintai pertanggungjawaban. Terima kasih, Tuan. Sari pergi ke Tuan Surya untuk membahas bisnis. Apa dia gila? Dia pasti gagal. Berhasil. Lukas, batch es ini bisa buat 50 mangkuk es. Kita dirikan lapak besok. Mari kita buat nama pada hari pertama. Bagus. Es mangkuk. Minuman es gaya baru, segar dan menyejukkan. Pelanggan, mau semangkuk? Kamu jual minuman es juga? Kamu meniru keluarga Sterling? Ya, memalukan. Keluarga Sterling. Meniru? Minuman es Sterling buka hari ini. Es mangkuk, jus plum es, sup kacang hijau es. Ayo beli sekarang. Aku ingat resep dari kehidupan sebelumnya. Dia melakukannya dengan sengaja. Kenapa dia juga jual minuman dingin? Dari mana mereka dapat es? Bukankah ini cuma meniru tempat di seberang jalan? Barang mereka tidak sebagus yang di sana. Dan variasi lebih sedikit. Ayo, jangan beli di sini. Ayo, lihat saingan kita. Satu mangkuk es harganya 30 sen. Itu cukup untuk beli 2 pon daging. Tapi kita harus beli. Ini satu-satunya di sini. Panas banget. Apalagi yang bisa kita makan selain es? Lukas, lihat baik-baik. Kita bisa kalahkan mereka. Bukankah ini adikku yang malang dari rumah sederhana? Apa?
Kamu mau beli semangkuk es juga? Bisnismu nggak jalan. Kamu panik? Sayang sekali. Bisnis minuman dingin ini sekarang milikku. Di kehidupan sebelumnya, kamu untung besar dari ini. Di kehidupan ini, Aku pastikan kamu nggak bisa jual 1 mangkuk pun. Kamu selesai? Sari, aku mau lihat berapa lama kamu bisa pura-pura. Kalian mau minuman dingin? Gak ada duit. Kamu nggak perlu bayar, bantu aku jual minuman dingin, setiap kamu jual 1, aku kasih komisi. Toko Sterling di seberang jalan jual semangkuk es seharga 30 sen, tapi aku cuma jual 8 sen. Kalian bantu aku jualan di jalan, setiap mangkuk yang kalian jual, aku kasih komisi 1 sen. Berapa banyak gang di jalan ini, berapa banyak dermaga, berapa banyak toko kamu lebih tahu dari aku, di mana jual, cara jual, kamu yang putuskan. Beneran? Tapi aku punya satu syarat. Kalian masing-masing harus jual minimal 10 mangkuk sehari. Kalau kalian gak capai itu selama 3 hari berturut-turut, kalian gak bisa ambil stok lagi. Kami ikut. Satu lagi, saat kalian jualan, bilang ke semua orang, toko Es Yung akan segera buka. Dengan pembelian apapun, beli 1 gratis 1. Oke. Toko Es Yung, Sari, kamu buka toko? Tentu saja. Kalau Sterlings di seberang jalan bisa, kita nggak bisa diam saja. Hanya dengan membuat bisnis kita lebih besar dan lebih kuat, kita bisa mencegah orang lain meremehkan kita. Betul, Sari, aku dukung kamu. Aku dan Lukas, 2 jenius bisnis, bergabung. Lia, tunggu saja. Es mangkok. Beli es mangkok. Lebih murah dari Sterlings. Es mangkok enak. Hanya 8 sen. Bu, beli 1. Minta 1. Bu, toko Es Yung akan segera buka. Beli 1 gratis 1 untuk semua minuman dingin. Jangan lupa datang. Toko Es Yung, kan? Oke, pasti datang. Sari, aku jual 1 kotak ini habis. Aku juga habis. Dong paling laku hari ini. Komisimu 10 sen. Besok jam yang sama, ambil barangmu di kiosku. Makasih, Sari. Nona, ada masalah. Jalanan penuh anak jalanan itu yang jual es mangkok murah keluarga Yung, pelanggan kita semua kabur. Si jalang kecil tetaplah si jalang kecil. Dia bahkan bawa pengemis jadi pegawai toko. Toko Sterling baru buka beberapa hari, dan kamu biarkan mereka meremehkanmu? Bu, tenang. Beri aku waktu. Aku pasti kalahkan dia. 3 hari. Kalau kamu benar-benar biarkan si jalang kampung kecil itu unggul, kamu nggak perlu urus toko ini lagi. Lukas, bagaimana kalau kita buka toko di sini? Lokasi ini bagus, jalan utama ramai banget, dan pintu masuk gang bagus untuk istirahat, cocok untuk bisnis makanan. Kalian berdua mau sewa toko? Lokasi ini nggak ada lawannya. Tanya-tanya saja. Di seluruh jalan ini, hanya sewa toko ini yang paling murah. Sewa cuma $2 sebulan. Kontrak setahun. Bulan pertama, setengah harga. Kami ambil toko ini, ayo tanda tangan kontraknya sekarang. Oke. Tunggu. Sewa $2 sebulan, kan? Aku bayar $5. Lia, kami sudah putuskan toko ini. Oh, kontraknya belum ditandatangani. Itu belum bisa dibilang jadi. Bukan hanya yang ini. Aku baru saja dari ujung jalan. Setiap toko kosong di jalan ini dengan sewa di bawah $5 sebulan, aku ambil semuanya untuk buka cabang Sterling. Sari, kamu mau toko murah? Nggak mungkin. Mau buka toko? Kalau gitu cari toko yang paling mahal. Di seluruh jalan ini. Kalau kamu mampu, buka saja. Kalau tidak, pulang saja. Dan buka lapak di halaman kumuhmu. Ini toko termahal di seluruh jalan ini. Sewa $20 sebulan, tepat di seberang Sterling, Sari. Sewa ini terlalu mahal. Kalau kita rugi, kita nggak sanggup. Tidak apa-apa, Lukas. Aku yakin aku bisa mengalahkannya. Kamu percaya padaku? Aku sewa toko ini. Ayo tanda tangan kontrak sekarang, Lia. Aku bisa lakukan apapun yang kamu bisa.
Tapi kamu mungkin gak bisa lakukan apa yang aku bisa. Aku ingin lihat, sebagai musuhku, berapa lama kamu bertahan? Aku mengembangkan teknik membuat es dari kehidupan lampauku sendiri. Lia cuma menggores permukaannya. Orang yang kerja di dalam gelembung gak bisa menandingiku. Beres. Es krim keju, gunung es krim, sirup es teh dan susu buah, semua kreasi terbaruku. Sterlings tidak punya ini, dan tidak akan pernah. Enak. Sari, kamu luar biasa. Tentu. Banyak gaya unik. Bagaimana Sterlings bisa bersaing? Kita akan resmi buka besok. Es krim keju, 8 sen semangkuk. Gunung es krim, 15 sen per porsi. Kalau nggak enak, gratis. Wah, ini baru minuman dingin. Mangkuk es di Sterlings cuman air dengan es serut dibanding ini. Ini enak, tidak terlalu manis, tidak terlalu berat. Mendinginkan sampai ke inti. Aku akan bawa seluruh keluarga besok. Semua pada kemana? Nona, mereka, semua lari ke seberang jalan. Mangkuk es mereka cuma 8 sen semangkuk. Beli satu gratis satu. Turunkan harga. Mulai sekarang, semua minuman dingin Sterlings turun menjadi 3 sen. Kembalikan pelanggan kita. Tapi, Nona, dengan harga ini, kita bahkan tidak akan balik modal. Hentikan omong kosong. Diskon, diskon. Semua minuman dingin cuma 3 sen. Kualitas bagus, harga murah. Cuma 3 sen? Murah banget. Aku ambil 10 mangkuk. Sari, jadi, apa peduli kalau kamu punya menu baru? Milikku lebih murah. Orang-orang datang padaku. 3 sen. Lia, kamu bodoh sekali. Pelit hanya bertahan sebentar. Lama-lama, kamu yang rugi. Beli satu gratis satu di Yungs, isi ulang 50 sen, gratis 10 sen. Ayo beli sekarang. Isi 50, dapat 10 sen, murah banget. Yang terbaik, saya isi 300. Siap. Satu persatu. Antri. Sari, keluarga kita sukses sekarang. Di hari pertama, kita dapat hampir $30. Dan ku dengar pendapatan Sterlings kurang dari 10% pendapatan kita. Lia merugikan dirinya sendiri. Saat perang harga berakhir, dialah yang akan rugi. Lukas, kita tidak akan potong harga untuk bersaing. Kita hanya perlu fokus pada 2 hal, rasa dan penyajian. Ini khusus untuk para wanita bangsawan, piring es baru yang saya buat. Orang dewasa suka porsi besar, sulit habis untuk anak-anak. Wanita bangsawan, peduli pada penyajian. Kenali pelangganmu. Bisnis bagus akan datang dengan sendirinya. Mbak, 3 sen semangkuk terlalu murah. Hari ini, kita rugi $50 penuh. Kalau begini terus. Tidak. Kita nggak bisa naikkan harga. Meskipun kita rugi uang, aku tetap akan mengalahkannya. Ayah. Sterling sudah rugi besar belakangan ini. Kok bisa kamu jalankan bisnis ini? Ayah, aku dizalimi. Semua salah Yungs. Mereka mencuri resep rahasia kita. Aku tidak punya pilihan. Benarkah? Benar sekali. Jangan khawatir soal ini lagi. Aku akan urus dia sendiri. Kamu lagi ngapain? Kamu mau bikin bisnis kami bangkrut? Pak Sterling telah memerintahkan bahwa sejak Youngs mencuri paten Sterling dan merugikan mereka duluan, mulai hari ini bahkan seekor lalat pun tidak akan masuk ke toko kalian. Yungs baru saja menyinggung keluarga Sterling. Sekarang mereka habis. Tapi bisnis keluarga kami, jujur dan lurus. Kami punya lebih banyak variasi minuman dingin daripada kalian keluarga Sterling. Jadi bagaimana itu mencuri paten kalian? Tepat. Menghalangi mata pencaharian kami seperti ini, kalian akan bayar untuk ini. Berani kau memaki aku? Kamu cari masalah. Jangan keterlaluan. Terus kenapa? Kalian hanya orang tidak penting berani melawan keluarga Sterling? Ini yang kalian dapat. Coba bilang lagi, aku akan hancurkan toko ini. Itu kereta Tuan Surya. Yang mulia. Berani-beraninya kau. Kau gila? Yang mulia, orang-orang Anda sedang dibully, apa kau hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Ada apa? Yang mulia,
pembuatan es adalah paten Anda. Yungs hanya menikmati perlindungan Anda untuk membuka toko di sini, tapi orang-orang ini mengklaim paten Anda adalah tiruan, dan tidak mengizinkan kami menjalankan toko kami. Apa? Jadi yang sebenarnya bisnisnya Tuan Surya? Dan Sterling mengganggu Yung seperti ini, bukankah itu menginjak-injak Tuan Surya? Aku tidak pernah tahu bahwa keluarga Sterling begitu berani. Maafkan kami, Tuan. Kami buta, Tuan. Kami pantas dihukum. Keluar. Bersihkan itu. Terima kasih, Tuan. Yakin, Tuan? Lepaskan cadarnya, lalu aku dapat uangnya? Tentu saja. Kalau begitu, jika Tuan lihat wajah asliku, jangan berani ingkar janji. Pembohong kecil waktu itu. Ternyata kau, aku mencarimu kemana-mana. Tuan, bisakah lepaskan tangan saya? Tuan? Tanda lahirmu ini sungguh khas. Bercanda, Tuan? Tanda lahir apa? Ini karena jatuh tadi, hanya memar. Oke, aku harus. Sari, kau menipuku $200? Kapan kau bayar utangmu? Oh tidak, ketahuan. Maksud Tuan apa? Aku tidak ngerti. Aku sakit perut, aku pamit. Mau lari, ya? Tuan Surya ingin melawanku? Masih terlalu hijau. Kau. Siapa sebenarnya kau? Aku keterlaluan. Maafkan aku, Yang Mulia. Itu hanya kecelakaan. Berhenti di situ. Perasaan akrab tadi, bukan ilusi. Dasar jalang. Kenapa kau tidak bilang padaku bahwa Yungs milik Tuan Surya? Tuan Surya marah hari ini, dan hampir menutup Sterling. Ayah, aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Sari, menjadi pecundang sialan di kehidupan ini, beraninya kau terus menempel pada Tuan Surya. Lupakan soal menjalankan Sterling. Kau diam di sini dan pikirkan perbuatanmu. Sari, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ayah, Felix, Lukas pergi hari ini beli sendawa. Aku harus pergi jual es. Tolong jaga tokonya. Tentu, tidak masalah. Silakan. Yang memukuli pelanggan. Bawa mereka semua. Pak, ada apa? Kami tidak bersalah. Mencoba kabur dari penangkapan? Kejahatanmu bertambah. Bawa mereka. Es mangkuk dijual, es mangkuk dingin dan segar, murah dan enak. Bu, apa Anda tidak apa-apa? Badannya panas. Dia kena sengatan panas. Nona, terima kasih. Tidak apa-apa. Sama-sama. Saya istri Bupati. Anda menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, di kota ini, kalau ada yang macam-macam denganmu, datang saja ke kantor Bupati menemuiku. Mengerti? Bu, Anda terlalu baik. Istirahat dulu, lalu pulang. Matahari terik. Jangan keluar lagi. Ibu, Lukas, ada apa? Beberapa pengacau muncul di toko. Felix marah dan memukul seseorang. Sekarang ayahmu dan Felix, keduanya sudah dibawa pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa selalu ada pengacau? Pasti Lia di balik semua ini. Ibu, jangan khawatir. Aku pergi sekarang ke kantor Bupati untuk membebaskan mereka. Siapa? Saya Saryong. Kakakku dipenjara secara tidak adil. Saya ingin bertemu Bupati Evans, mengajukan petisi dan memohon keadilan. Pergi.
Sepanjang hari, banyak orang yang dizalimi, mana mungkin kantor bupati bisa menangani semuanya? Menurut hukum kekaisaran, begitu genderang dipukul, bupati harus mengadakan sidang. Jika Anda tidak menyampaikan pesan, Pak, saya akan terus memukul genderang. Ingat ini. Saudara-saudara Yong harus dihukum. Toko Yung harus ditutup. Gadis itu sebaiknya juga meringkuk di penjara beberapa hari. Ya. Saya jamin dia akan kembali dengan tangan kosong. Siapa yang berdiri di depan pengadilan? Mengapa kau memukul drum? Saya Sari. Boleh saya tanya kenapa keluarga saya ditangkap? Mohon, Yang Mulia, selidiki ini dan bebaskan mereka. Tapi ku dengar, seseorang melaporkan Toko Yong karena memukuli orang. Yang Mulia, saya sendiri melihat Felix memukuli seorang pelanggan. Kau memutarbalikkan kebenaran. Berani kau? Yang Mulia, keluarga saya benar-benar tidak bersalah. Mohon, Yang Mulia, selidiki ini. Semua tetangga bisa bersaksi untuk saya. Siapa yang bisa bersaksi untukmu? Keluar, keluar. Saya bisa bersaksi untuknya. Saya juga bisa bersaksi untuknya. Kau dengar? Gadis dari Toko Yong membagikan air es gratis di hari terpanas dan menyelamatkan setengah jalan. Keluarganya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pet Kumal adalah bajingan yang sudah menipu dan memeras selama bertahun-tahun. Ayo, kita tidak boleh membiarkan gadis itu diperlakukan tidak adil. Ayo bersaksi untuk keluarga Yong. Ke kantor hakim, ke kantor hakim. Kami di sini untuk bersaksi untuk keluarga Yung. Ranti Pit sudah bertahun-tahun membuat masalah. Dia memeras para pedagang. Keluarga Yang sama sekali tidak bersalah. Kami mohon Yang Mulia menyelidiki ini. Bebaskan yang tidak bersalah. Kalian perusuh. Berkumpul di sini untuk membuat kekacauan. Apa kalian mau memberontak? Kami tidak membuat masalah. Kami di sini untuk menuntut keadilan bagi keluarga Yong. Keadilan. Saya sudah memutuskan. Ayah dan anak keluarga Yong bersalah karena berkelahi, buktinya kuat. Siapapun yang berani bersuara, akan ditangkap. Yang Mulia, kami sering melihat Rati Pit menerima suap untuk merusak toko-toko. Berani kalian. Petugas pengadilan bukan untuk kamu fitnah, pengawal. Bubarkan gerombolan liar ini. Siapapun yang melawan, akan ditangkap. Bahkan petisi rakyat tidak berarti apa-apa? Mengapa keluarga Yung diperlakukan seperti ini? Aku bohong padanya dulu. Dia pasti tidak akan membantuku sekarang. Lebih baik mengandalkan diri sendiri, aku akan cari cara. Karena Bapak tidak mau melepaskan mereka, aku kenal seseorang di pemerintahan, seorang saksi yang bisa bersaksi untukku. Saksi? Dengan latar belakangmu yang rendah, masa kau kenal orang di pemerintahan? Jangan buat masalah di sini. Seret dia keluar. Berhenti. Aku saksinya. Sayang, apa yang kau lakukan di sini, di ruang sidang? Wanita tidak diperbolehkan. Kalau aku tidak datang, bagaimana kau akan memperlakukan penolongku? Penolong? Ini penolongmu? Kau pingsan kepanasan, dan dialah yang menolongmu. Lepaskan mereka sekarang. Tapi... Sayang, aduh, ada orang lihat. Apa lagi yang kau mau? Sepertinya aku sudah beberapa hari tidak memukulmu, jadi kau berani, ya? Petisi rakyat ini, tidak kau lihat? Lepaskan saudara-saudaranya sekarang. Iya. Pengawal. Lepaskan Lukas dan Felix. Kurung, Rati Pit. Tidak, kumohon. Yang Mulia, saya tidak bersalah. Nona Sari, itu kelalaian saya. Saya minta maaf atas kesalahan ini. Bu, terima kasih banyak. Sayang, kau menyelamatkan nyawaku. Masa aku biarkan kau diperlakukan tidak adil? Ayo, aku akan ikut menjemput saudara-saudaramu. Ayah, Felix. Sari, kau sudah melalui banyak hal.
Apa semuanya baik-baik saja di rumah? Semuanya baik. Ayo pulang. Fikri, ada apa? Sari, aku sudah tahu. Di dunia ini, berbicara baik-baik tidak berguna. Hanya tinju yang mempan, aku akan tinggalkan pena untuk pedang. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu keluarga kita lagi. Aku akan pergi besok, untuk menjadi murid di perguruan silat giok. Bagus. Fikri mengambil jalan yang sama lagi seperti yang ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, dia pasti akan menjadi seorang jenderal dan menjaga perbatasan. Julian, apa yang kamu lakukan? Lukas, Sari. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tanpa pangkat atau pengaruh, kita hanya ikan di atas talenan. Aku akan pergi ke ibu kota untuk ujian kekaisaran, untuk mencari nama dan jabatan, untuk mendapatkan pelindung bagi keluarga Yuda. Julian, kamu juga pergi? Pergilah. Keluarga ada aku dan Sari. Oke, bagus. Kalian semua sudah dewasa. Tidak buruk. Dalam kehidupan ini, keluarga Yuda, Dengan bantuanku, bergerak lebih cepat menuju jalan yang benar. betapa indahnya. Yang mulia, orang yang dikirim untuk menyelamatkan Nona Yuda belum tiba. Urusan Nona Yuda sudah selesai. Sari, siapa sebenarnya kamu? Kamu mengejutkanku lagi. Tuanku, kamu tidak apa-apa? Tuan Surya ingin melawanku. Masih mentah. Sari. Itu dia. Jadi itu dia. Hai, semuanya, aku baik. Mereka memberiku makan dan tempat tidur di penjara. Bahkan berat badanku naik. Keluargamu telah mengalami ketidakadilan yang besar, dan kau masih begitu jujur. Hari ini, aku harus beli lagi. Ya, kita semua harus beli lagi. Sari, aku pasti akan menemukan cara untuk menghadapimu. Aku ingat, di kehidupan lampau, Lukas dihancurkan oleh seorang wanita, hartanya habis semua. Jadi, kau Ivy. Ku dengar kau selalu ingin menikahi Lukas. Bagaimana kau tahu? Lukas, hari ini panas, jadi aku datang menemuimu. Ini untukmu. Hati-hati. Kau tak perlu tahu siapa aku. Lakukan saja kataku, dan Lukas jadi milikmu. Maka bisnis keluarga Yong jadi setengah milikmu. Aku harus bagaimana? Oke. Hei, Nona, kau tidak apa-apa? Lukas, terima kasih sudah menyelamatkanku. Anda terlalu baik, Nona. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Lukas menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa membalas budimu. Kalau kamu tidak keberatan, Lukas, aku ingin memberikan diriku padamu dan melayanimu seumur hidupku. Nona, kita hampir tidak saling kenal. Ini tidak bisa. Apa kamu menolakku, Lukas? Bukan itu maksudku. Jadi kamu menerima, Lukas? Lukas, ini. Ibu, ini Ivy. Aku ingin menikahinya. Kenapa dia? Di kehidupan sebelumnya, Ivy sengaja menggunakan akting tidak berdayanya untuk menjalankan penipuan pernikahan dan memeras uang. Ketika bisnis Lukas mulai sukses, dia menipunya untuk menikahinya. Pada akhirnya, dia kabur dengan setengah kekayaan keluarga Yung. Lukas, kau? Kenapa tiba-tiba mau menikah? Kita bahkan tidak kenal gadis ini. Nyonya Yung, Lukas menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa membalas budinya.
Aku hanya ingin melayaninya seumur hidup. Ivy, di kehidupan ini, aku di sini. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh sepeser pun dari kekayaan keluarga Yong. Jadi keluarga kamu mau menikahi anak perempuanku, ya? Kamu boleh menikahinya, tapi aku minta mahar $1.000. Nggak kurang 1 sen pun. $1.000. Kami hanya seorang janda dan anakku, jadi dari mana kami bisa dapat sebanyak itu? Kami nggak bisa mengumpulkannya. Waktu anakmu merayu anak perempuanku, dia nggak mikir apakah kami bisa. Ibu Bennett, aku benar-benar ingin menikahi Ivy. Kamu mau menikahinya? Bukan cuma uang, soal toko Esyong di selatan kota. Akta tanahnya juga harus dimasukkan ke dalam mahar. Tokonya juga. Itu milik ayahnya Lukas, warisan leluhur. Itu sumber penghidupan kami. Itu harga tetap. Gak bisa mengumpulkannya? Kalau begitu jual toko Yong. Pak Bennett, bisakah kita bicarakan ini? Bicara? Gak ada tawar-menawar. Kamu punya 3 hari. Bawa uang dan akta tanahnya, atau aku akan gugat kamu atas penipuan pernikahan. Aku sudah menulis gugatannya. Pikirkan baik-baik. Ayah, jangan tekan Lukas. Diam. Ayah lakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kalian dengar? Lukas, putra sulung keluarga Yong, tidur dengan gadis Bennett, dan sekarang dia nggak mau ngaku. Seorang terpelajar. Sampah terdidik. Dia mencintainya, lalu meninggalkannya. Benarkah? Putra sulung Yong tampak begitu jujur. Jujur, itu semua pura-pura. Dia membuat gadis Bennett menangis setiap hari. Kami nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Lukas, aku sudah tahu semuanya. Yang orang tuaku paksa kau lakukan, tapi perasaanku padamu nyata. Lukas, tolong, nikahi aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Jika kau tak menginginkanku, aku akan mati di depanmu. Tapi keluargaku, mereka nggak bisa dapat uang sebanyak itu. Lukas, punya Yung properti dan tokonya bernilai besar. Jika kau benar-benar ingin menikahiku, maka diam-diam ambil properti dan toko itu, berikan pada keluargaku. Setelah kau menikahiku, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Mengancam akan mati? Menghasut kakakku untuk mencuri properti dan toko itu. Sungguh, rencana yang licik. Ivy, kau tunggu saja. Nona Yang. Apa? Maksudnya? Tolong aku. Setelah selesai, gajinya akan kugandakan. Jangan khawatir, aku tak akan hianatimu. Nona Yung, kau orangnya terus terang. Kami urus semua. Lukas, bertahanlah beberapa hari lagi. Segera aku akan ungkap warna asli tikus kecil itu padamu. Semuanya, dengarkan. Aku punya pengumuman. Dengarkan aku. Ivy, penipu pernikahan. Penipuan pernikahan apa? Apa? Penipuan pernikahan? Apa yang terjadi di sini? Itu pasti palsu. Berita itu benar sekali. Aku dapat surat yang dia tulis untuk Lia. Semua tertulis hitam di atas putih. Setelah selesai, toko Yong jadi milikku. Dan keluarga Sterling ambil 70% keuntungan. Suratnya. Kamu bohong. Itu palsu. Aku tak pernah nulis itu. Tidak pernah menulisnya. Kalau begitu, ini tulisan tanganmu kan? Haruskah kita panggil orang untuk membandingkannya? Tulisan tangan ini benar-benar mirip tulisan Ivy. Coba lihat. Kau mau menyakiti kakakku. Lukas, bukankah itu? Hitam di atas putih? Kau ambil toko keluarga Yong dan menyakiti kakakku. Lukas, Lia memaksaku menulisnya. Aku tak punya pilihan. Aku sungguh peduli padamu. Percayalah. Tulus, kau bisa menipu uangku dan menipu tokoku. Tapi kau tak seharusnya menyakiti kakakku. Mulai sekarang, aku tak mau melihatmu lagi. Lukas, kau akhirnya lihat kebenaran.
Lukas, semua sudah berakhir. Jangan sedih. Maaf. Aku hampir menyakiti keluarga Yong. Lukas, tidak apa-apa. Kita keluarga, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku hanya akan jaga keluarga Yung dan jaga kalian semua. Kata guru, aku akan selesai latihan akhir tahun ini. Aku sudah mendaftar ujian provinsi. Aku akan ikut ujiannya awal musim semi tahun depan. Soal akun-akun Yung, sudah kuselesaikan semuanya. Di paruh kedua tahun ini, aku akan buka 2 cabang lagi. Bagus, bagus, bagus. Semua kakakku hebat. Oliver, ambil ember air. Jangan melamun di sana. Kamu tidak dengar aku panggil? Aku dengar. Aku pergi. Baiklah, aku pergi, oke? Anak ini. Ada apa? Lukas memang jago bisnis. Felix jago bela diri. Julian pintar belajar. Adik perempuan pintar. Aku tidak berguna. Ibu tidak pernah peduli padaku. Oliver, bangun. Ibu dan kakak-kakakku pergi ke pasar dan belum pulang. Aku harus panggil dokter. Kenapa kamu selalu membuat dirimu terjebak dalam masalah seperti ini? Tuan Surya, apa yang Anda lakukan di sini? Aku yang seharusnya bertanya itu. Oliver sakit. Aku akan panggil dokter. Kamu tidak bisa pergi seperti ini. Aku tidak butuh bantuanmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jangan bergerak. Aku sudah menyuruh letnanku untuk memanggil dokter. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Aku tidak butuh. Aku bisa pergi sendiri. Kamu butuh. Sari. Tuan Surya. Ada apa? Sari. Aku sudah mencarimu begitu lama. Akhirnya menemukanmu. Apa katamu? Tidak ada. Aku pergi. Ada apa dengan dia hari ini? Kenapa dia bersikap aneh? Dokter sudah datang. Ini sengatan panas. Gangguan emosi. Tidak parah. Istirahat tenang saja. Cukup dijaga. Ibu. Oliver. Ibu di sini. Syukurlah Oliver tidak apa-apa. Tuan, ada apa dengan Tuan hari ini? Tuan, tidak perlu melakukan ini. Saya senang. Surya ini, kenapa dia begitu baik padaku? Saudaramu Oliver adalah pangeran ketujuh yang hilang dari istana, bukan? Tuan, salah orang. Jangan khawatir. Aku tak akan sakiti dia. Dan aku tak akan bilang siapapun. Sudah kubilang, dia bukan. Sama sekali tidak. Aku tak bisa biarkan Oliver ulangi tragedi masa lalunya. Aku tidak tahu apa yang Tuan bicarakan, Tuan. Oliver tumbuh besar di desa Westridge. Dia bukan pangeran. Dia khawatir aku akan membuat kakaknya Oliver terlibat dalam kudeta istana. Jangan takut. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan menyentuhnya. Jalan menuju tahta. Aku bisa jalani sendiri.
Saya tak percaya Anda. Aku akan tunggu sampai kamu percaya. Tuan Surya, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Tapi, kenapa Anda begitu baik kepada saya? Karena kamu tidak ingat. Apapun antara kita yang layak diingat. Itu sudah tidak penting lagi. Yang perlu kamu tahu adalah aku tak akan menyakitimu. Aku meninggalkan air di meja untukmu. Saat kamu bangun, kamu bisa langsung meminumnya. Aku juga ingin tanya padamu, apakah kamu mau bersamaku? Bukan hanya untuk Oliver. Tuan, saya tak punya kuasa atau pengaruh. Saya rakyat biasa, tak ada yang bisa saya tawarkan pada Anda. Aku tidak butuh bantuanmu. Jangan bertindak ceroboh dan terluka, membuatku khawatir. Sari, yang aku minta adalah kamu tetap aman. Anda benar-benar aneh. Istirahatlah. Ingat minum air hangat. Apa aku salah paham padanya? Ma, ibu akhirnya melihat aku. Ma, aku merasa tidak enak. Ibu akan pergi lihat Julian belajar dulu. Dulu waktu aku kecil sakit, ibu selalu suruh aku tidur dulu, lalu ibu pergi nonton Julian belajar. Semua salahku. Maafkan aku. Aku kira itu karena aku sangat tidak berguna, sehingga ibu tidak peduli padaku. Tidak, itu tidak benar. Yang paling aku pedulikan adalah kalian, anak-anakku. Oliver, sepanjang malam saat kamu koma, ibu tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya kurang pandai dalam hal ini. Dia tidak tahu cara berbuat baik padamu. Maaf. Semua sudah berlalu. Kamu tikus kecil yang menguras harta sterling. Cepat buatkan obatku. Kalau kamu tidak merawat nyonya dengan baik, kamu akan menyesal. Sari, kamu melakukan ini padaku. Aku akan membuatmu membayar. Nona, Nyonya bilang Nona cuma boleh makan ini. Keluar, keluar. Tunggu. Ambil perhiasan ini, dan gadai semuanya. Dapatkan uang sebanyak mungkin. Lalu sewa preman dari pasar gelap. Sari, kamu membuat keluarga Sterling membenciku. Akan kubuat kau merasakan ini juga. Aku akan mulai dari orang-orang terdekatmu. Tak ada yang lolos. Kamu kakak Sari, Oliver, kan? Aku dengar keluarga Yung tidak memperlakukanmu dengan baik. Kamu putra keluarga Yong, tapi kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan adik angkatmu itu. Sungguh menyedihkan. Apa maksudmu? Kau benci adikmu sendiri, kan? Aku bisa bantu kamu mengusir adikmu. Oliver, tahukah kamu apa hal paling menyedihkan dalam hidupmu? Sejak kamu kecil, tidak ada yang pernah peduli padamu. Ibumu hanya memperhatikan Julian. Kamu tidak sebanding dengan Julian. Kamu bahkan tidak berguna seperti gadis yang kami adopsi. Kamu hanya tambahan. Kamu pikir hanya karena kamu sakit parah dan ibumu memberimu obat, dia benar-benar peduli padamu? Jangan membodohi diri sendiri. Dia hanya takut kamu akan mati dan orang-orang akan bergosip. Sudah selesai? Biarkan aku bilang sesuatu. Aku tidak peduli lagi. Kamu bilang aku tidak sebanding dengan Julian. Ya, aku tidak sebaik dia dalam pelajaran. Tapi, aku tidak perlu membandingkan. Aku hidup dengan caraku. Kau? Oliver, pulang untuk makan malam. Aku segera ke sana. Aku sangat bahagia dengan keluargaku. Lia, aku tidak seperti kamu. Kamu menyedihkan. Kemana saja kamu selama ini? Kemana saja kamu? Aku sudah mencarimu begitu lama. Sari, kenapa kamu bisa hidup begitu baik? Sari, kamu pasti menggunakan sihir gelap.
Kamu pasti. Selama kamu masih hidup, aku tidak akan pernah maju. Lalu, aku akan membunuhmu. Julian, kamu benar-benar jadi juara. Bu, pengumuman kemenangan sudah ditempel. Masa bisa palsu? Sejak Julian menjadi juara, keluarga Yong harus mencari tempat baru untuk menetap. Aku akan membuka Yungs di ibu kota. Lukas, maksudmu pindah seluruh keluarga? Ya, ibu kota adalah pusat dunia. Julian perlu membangun karier di istana. Seluruh keluarga kita harus pergi. Andy. Baiklah. Kita semua pergi. Semuanya. Julian jadi juara. Dia akan ke ibu kota. Dia tidak bisa pakai baju lamanya lagi. Kita perlu cari waktu untuk membuatkan baju baru. Sari, jangan berteriak. Ini aku. Felix, kenapa kamu pulang? Gurumu memberimu cuti? Tidak. Aku pulang sendiri. Aku dengar ada masalah di rumah akhir-akhir ini. Perempuan gila dari keluarga Sterling itu sudah membuat masalah di mana-mana. Aku khawatir padamu. Sari, lihat, aku baru dapat token ini. Jenderal memberikannya padaku. Di lingkaran bela diri manapun, aku bisa memanggil orang. Mulai sekarang, aku akan selalu melindungimu. Semuanya. Felix kembali. Dasar bocah nakal. Kamu bahkan tidak bilang kalau mau datang. Bu, aku cuma mau mengejutkanmu. Senang kamu kembali. Waktu yang tepat. Mari kita bicarakan tentang pindah ke ibu kota. Aku dengar tentang itu di perjalanan. Julian mendapat juara pertama dalam ujian kekaisaran. Lukas akan membuka toko. Aku tidak masalah. Kemanapun kalian pergi, aku ikut. Bagus. Tertawalah. Kamu tidak akan tertawa lama. Aku berangkat sekarang. Kalian. Di mana Sari? Dia kan pergi ambil obat? Kenapa dia belum balik? Aku akan cari dia. Gadis kecil itu pergi pagi ini. Ada bekas seretan. Dia tidak tersesat. Dia diculik. Laporkan ke pihak berwajib. Cepat, laporkan. Aku akan ke kantor hakim. Tidak ada waktu. Melapor ke hakim terlalu lambat. Aku akan ke perguruan silat giok. Kerahkan semua orang dan geledah seluruh kota. Lukas, kamu bersama Julian dan Oliver berpencar untuk mencari Sari. Siap? Kalian hati-hati. Semuanya, hentikan semua, ikut aku mencari. Kau lihat Sari, setinggi ini. Belum lihat dia. Sari, di mana kau? Leluhur, lindungi dia. Tolong lindungi Sari dan bawa dia pulang dengan selamat. Tuan, Nona Sari, mungkin diculik dan sudah hilang. Kapan ini terjadi? 2 jam lalu, keluarga muda sudah mengerahkan dojo, mereka sedang mencari. Tuanku, semua urusan istana, kesampingkan. Ya.
Lia. Kau sadar? Kau tahu berapa lama aku menunggu hari ini? Hidup yang lalu dan kini, dua kehidupan. Di kehidupan sebelumnya, kau lebih baik dariku dalam segala hal, tapi aku diasingkan dan ditinggalkan. Aku bahkan berakhir di rumah bordil. Saat aku mati, tak ada yang mengaku mayatku. Di kehidupan ini, aku kembali. Aku ambil semua yang seharusnya jadi milikmu. Tapi aku tetap kalah. Kenapa semua keberuntungan jatuh padamu? Jangan repot. Malam ini, kau mati duluan. Lalu seluruh keluargamu. Kau mau bilang sesuatu? Aku kasih kau kesempatan ngomong sebelum mati. Membunuhku juga tidak akan menyelamatkanmu. Apa katamu? Bukan aku yang kau benci, dirimu sendiri. Itu karena kau sangat kejam sehingga hidupmu sengsara. Bahkan jika kau membunuhku, kau akan tetap menderita. Diam, kau diam. Pergi ke neraka. Tuan Surya, apa yang dia lakukan di sini? Lia. Lepaskan dia, dan kau akan kubiarkan hidup. Kenapa harus aku? Sari, kenapa selalu ada seseorang yang melindungimu? Lagi dan lagi, aku sangat membencimu. Siapa yang memberimu hak untuk mengambil semua yang aku inginkan? Tangkap dia. Siapapun membunuhnya dapat 15 miliar rupiah. Aku ulangi, lepaskan dia. Tetap di sana, jangan mendekat. Satu langkah lagi, dan aku akan menggorok lehernya. Tuan Surya, hahaha, lihat dirimu sekarang. Bukankah kau sangat kejam? Kenapa kau berhenti sekarang? Aku tidak sabar melihat sejauh mana kau akan pergi demi nyawa wanita tak berguna ini. Sekarang jatuhkan pedang, tiarap dan gonggong seperti anjing. Kalau tidak, aku akan gorok lehernya. Kamu. Lia, kau mau aku lakukan apa? Apa saja? Jangan sakiti dia lagi. tidak, jangan. Hentikan. Lia, kau selalu iri padaku karena mengambil milikku. Tapi, apa sebenarnya utangku padamu? Dulu, kaulah yang sangat ingin masuk ke Sterling Estate. Itu jalan yang kau pilih sendiri. Diam. Jadi apa beda kau bunuh aku? Lia, sadarlah. Semua yang terjadi. Semua karena kejahatanmu sendiri. Diam. Jangan. Tikus kecil, lepaskan dia. Itu men. Jangan gerak. Sari. Ibu. Nona Sterling. Aku tidak tahu bagaimana keluarga Yong telah menyinggungmu. Tapi aku bersedia menderita menggantikannya. Kumohon, tunjukkan belas kasihan. Lepaskan putriku. Ayah. Aku, Arthur, tidak pernah memohon pada siapapun seumur hidupku. Hari ini, aku berlutut padamu. Dia hanya bersama keluarga Yong selama beberapa bulan. Dia tak pernah merasakan hari baik. Setiap hari dia melakukan pekerjaan rumah untuk keluarga untuk membayar hutang. Ambil aku saja. Lepaskan dia. Kenapa sih? Kalian semua sangat mencintainya? Kenapa? Meski aku mati hari ini, aku bawa dia bersamaku. Aku akan pukul kau sampai mati. Satu pukulan lagi,
dan kau akan mati lagi di tanganku. Sari, kenapa? Kenapa surga pun membantumu? Aku tak terima ini. Tuanku, orang yang Tuan cari sudah dibawa masuk. Tuanku, ampunilah saya. Saya kurang mendidiknya, sampai punya anak yang begitu durhaka. Saya bersalah. Saya pantas mati. Tuan Sterling, apa kau tahu apa yang putrimu lakukan malam ini? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Anak durhaka itu melakukannya sendirian. Keluarga Sterling tidak ada hubungannya dengan ini. Dan saya tidak ada hubungannya dengan ini, tuanku. Bukan kami. Lia menculik orang tak bersalah, menyerang dengan pisau, dan mencoba membunuhku. Itu kejahatan yang hukumannya, eksekusi seluruh keluargamu. Dasar anak durhaka, ini semua salahmu. Kau telah menghancurkan keluarga Sterling. Aku tidak seharusnya memungutmu dari hutan belantara. Semua salahku. Sari, kakakku, aku salah. Aku nggak mau mati. Mohon Tuan Surya jangan bunuh aku. Tolong. Kamu nggak menyesal? Kamu cuma takut mati? Pengawal. Potong tangan kanan Lia. Jangan, jangan. Sari, tolong. Sari, tolong. Demi persaudaraan kita, aku mohon padamu. Dulu kamu paling sayang padaku, kan? Jangan takut, aku di sini. Ayah dan ibu sudah tidak mau kita lagi? Tapi aku mau kamu. Lia, aku lapar. Makan. Aku tidak lapar, Lia. Jadi kamu ingat kita saudara-saudara? Kita saudara, lebih kental dari air. Tapi kita sampai begini. Saat kau menyakitiku, kamu tidak pernah ingat kalau kita keluarga? Aku tahu. Kamu buru-buru bergabung dengan keluarga Sterling. Semua itu hanya takut ditinggal lagi, dan takut masa sulit. Tapi aku sudah cukup, Lia. Aku tidak berutang apapun padamu. Mulai sekarang, kita selesai. Apa yang harus dilakukan dengannya? Biarkan dia diadili oleh hukum, dan selesai. Aku lelah. Aku mau pulang. Baiklah. Ayo pulang. Sebarkan kabar. Sita semua properti keluarga Sterling. Tuan Sterling dicopot jabatannya dan diasingkan. Nyonya Sterling, hukuman sama. Ya. Lia akan menjalani hukuman penjara. Tanpa pengampunan, keluarga Sterling akan hancur selamanya. Keluarga Sterling tamat. Keadilan telah ditegakkan. Penjahat, pantas mereka dapat. Tikus kecil. Dulu, saat kau bunuh cucuku, apa kau pikir akan lihat hari ini? Pelan-pelan. Ini panas. Bu, aku sendiri? Diam. Aku baru beri obat di lukamu. Bagaimana kalau robek? Sari. Ayah masak bubur. Ada kurma merahnya. Minum sedikit. Enak. Jika pisau itu masuk 1 inci lebih dalam, aku bahkan nggak mau mikirin. Sari, sup ayam sedang direbus. Aku ambilkan. Aku yang menambahkan garam. Julian, jangan curi pujian. Aku bukan putri manja. Jangan repot-repot. Kau adalah putri keluarga Yong. Jika ada yang bilang lain, aku yang pertama protes. Yang mulia. Yang mulia. Kenapa kamu diam saja? Saat kamu menjenguk pasien, setidaknya kamu harus menyapa. Ini salep penyembuh dari istana. Oleskan, tidak akan meninggalkan bekas. Kenapa kamu selalu baik banget sama aku? Malam itu, saat kamu datang sendirian, apa kamu pernah berpikir apa yang akan terjadi jika ada yang salah? Kamu bahkan berusaha, demi aku. Cukup. Jangan bahas hari itu lagi.
Astaga, di kehidupan sebelumnya, kita bertarung sebagai musuh bebuyutan selama setengah hidup. Kenapa dia terlihat baik banget padaku sekarang? Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padanya. Tuan, kamu sudah membantuku berkali-kali. Aku benar-benar bangkrut. Aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Saat aku kaya raya, yang super kaya, aku akan bagi sama kamu. Gimana? Aku punya banyak uang. Yang perlu kamu lakukan adalah menyimpan ini. Anggap saja ini sebagai balas budimu, oke? Liontin Phoenix milik kediaman Tuan Surya. Aku melihatnya di kehidupan sebelumnya. Hanya istri resmi Tuan Surya yang bisa memakai tanda ini. Dia memberiku ini. Tuan, ini terlalu berharga. Pakai, itu sudah final. Kalau hilang, aku akan minta pertanggungjawaban. Siap. Di sini pengap? Aku keluar sebentar cari udara. Tuan, ada urusan penting yang harus kusampaikan. Tuanku, saya punya laporan penting, tuanku. Mari kita bicara di dalam. Ini Liontin Naga Giok Putih. Tuanku bijaksana. Tuanku pasti sudah menebak siapa sebenarnya Oliver. Tuanku, sejujurnya, saya sebenarnya putri kedua dari keluarga Sullivan, adik kandung Ratu Sophia. Dulu, keluarga Sullivan difitnah karena makar, dan seluruh keluarga dihukum mati. Kakak saya mengalami persalinan sulit di Istana Dingin. Sebelum wafat, dia meminta seseorang memberikan anak itu kepadaku. Dia berkata agar anak itu hidup dan jangan biarkan dia kembali ke istana. Saya mengganti nama dan membesarkan Oliver sebagai anak kandungku. Tuanku, saya mohon, jangan biarkan Oliver kembali ke istana. Ada seseorang di istana yang ingin dia mati. Jika dia kembali, dia tidak akan selamat. Jangan khawatir. Saya sudah berjanji kepada seseorang bahwa saya tidak akan menyakitinya. Saya tidak ingin pangeran sejati kembali ke istana dan mati. Jangan khawatir. Saya akan mencari pengganti untuk menggantikannya sementara. Terima kasih, tuanku, atas kebaikan tuanku. Tapi, saya punya permintaan lain. Silakan bicara, tuanku. Saya ingin menikahi Sari. Aku tidak akan mengambil selir. Aku menikahinya. Aku ingin dia menjadi istri resmiku. Boleh kutanya? Apakah kamu bersedia? Di kehidupan sebelumnya, ada hal-hal yang tidak sempat kulakukan. Tapi di kehidupan ini, aku harus mewujudkannya. Yang mulia, ini pernikahan gadis ini. Kami, orang tuanya, harus biarkan dia memutuskan. Benar, benar, benar. Sari yang berhak memutuskan. Dia harus setuju. Kalau begitu, sudah pasti. Pak Tua, kenapa kamu tertawa? SSSD. Aku berpikir, saat keluarga kita merayakan tahun baru, bukankah Yang Mulia harus bersulang untuk kita? Ada satu hal lagi. Di ibu kota, aku sudah menyiapkan sebuah kediaman. Bersiaplah, lalu pindahkan seluruh keluarga ke sana. Yang Mulia sudah memikirkan semuanya. Aku akan beritahu anak-anak sekarang. Hari ini, ibumu dan aku ada yang ingin kami sampaikan. Tentang Oliver. Oliver bukan anak kandung kami. Ibu kandungnya adalah Ratu Sophia. Ayah, apa yang ayah katakan? Oliver, aku bukan ibu kandungmu. Ibu kandungmu adalah Ratu Sophia. Maafkan aku. Aku menyembunyikannya darimu 18 tahun. Jadi Oliver akan kembali ke istana untuk menjadi pangeran ketujuh. Tidak kembali. Tuan Surya berjanji Oliver masih, untuk saat ini, putra keempat keluarga muda. Ada pemeran pengganti di istana yang menutupinya. Dia bisa terus belajar, terus menjalani hidupnya. Jadi mulai sekarang, apakah kita masih bisa memanggilnya Oliver? Panggil saja aku Oliver. Untuk sisa hidupku, aku putra keempat keluarga muda. Oliver, saat kau menjadi pangeran, kau tidak akan menyangkal adikmu, kan? Tentu tidak. Kau akan selalu menjadi adikku. Kastanya kita masih yang terbaik,
Saat kita pindah, bawa wajan. Yang kau pikirkan cuma makan. Ini ibu kota. Betapa besarnya gerbang kota? 10 kali lebih besar dari Lornan. Jadi mulai sekarang, kita penduduk ibu kota. Hanya pindah ke tempat baru, keluarga muda tetaplah keluarga muda. Lukas benar. Tempat baru, awal baru. Ini dia. Bersihkan, dan kita bisa buka besok. Kawan lama. Bahkan di ibu kota, kau tetap harus bekerja. Kudengar tempat ini di Lornan adalah tempat paling populer. Juga hits di ibu kota. Gunung es krim itu kelihatan luar biasa. Aku ambil 2. Hari pertama. Pendapatan sudah lebih dari 100. Orang ibu kota lebih suka belanja daripada orang Lornan. Toko yang baru buka ini lumayan laris ya. Terima kasih atas dukungan semuanya. Mau coba, Pak Harrison? Coba, mana mungkin, gadis liar dari luar kota. Hari pertama buka, udah ambil setengah bisnis jalanan. Apa kau nggak tahu aturan ibu kota? Pertama, hormati bos lokal, dan hormati senior. Toko kamu buka tepat di seberang Harrison School, tanpa bilang halo. Kalau hari ini kau nggak kasih penjelasan, jangan harap bisa buka. Penjelasan? Penjelasanku adalah, produknya bagus. Pelanggan selalu benar. Siapa yang berani menyentuhnya? Dia merona. Surya, Tuan Surya. Aku tidak tahu ini usaha Tuan. Aku pantas mati. Banyak orang yang lihat. Biar aja mereka lihat. Aku sedang meniup tangan putriku. Siapa yang keberatan? Tadi, di depan semua orang, kau panggil aku putri? Apa kau mau tokoku tetap buka? Aku bilang yang benar. Kau terima liontin giok itu. Kau sudah bertemu orang tua. Apa kau mau mundur? Sari, apa kau masih ingat kehidupan masa lalumu? Di luar gerbang kota Lornan, salju turun deras. Kau pingsan di pelukanku. Aku memelukmu. Tanganku penuh darah. Kau, bagaimana kau tahu? Sejak aku melihatmu pertama kali di Lornan, aku terus bermimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi, semuanya adalah dirimu. Di kehidupan masa laluku, aku tidak pernah bisa menikahimu. Di kehidupan ini, aku tidak akan melewatkan lagi. Sari, nikahi aku. Aku mau. Di kehidupan lalu dan kini, aku akan selalu